bercerita sama penonton-penonton saya soal politik kita tuh sebenarnya masalah itu kita, maksudnya rakyat gitu. Soalnya kalau politisi sih emang itu cara mainnya, lu mau berharap apa gitu. Tapi kitanya juga sebagai rakyat kualitasnya kurang, karena kitanya kurang, kualitas demokrasinya kurang gitu. Saya tuh lagi ingin mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa kecenderungan kita untuk menyalahkan politisi itu salah sasaran. Orang pada nyalain, oh DPR korup, tapi kan DPR ada yang milih. Yang milih kan rakyat. Kita yang harus lebih baik sebagai sebuah rakyat. Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita udah mulai nih, udah live kita. Saya langsung duduk aja ya. Iya. Luar biasa. Baik. Ngeri juga nih. Kita sudah live ini. Iya. Saya emang selalu live kan ya? Oh iya. Jadi sahabat sekalian, rupanya Bro Panjinya sudah datang. Manusia yang luar biasa ya. Bayangkan kalau kita nipu orang bule aja susahnya minta ampun. Beliau nipu orang bule dan bikin ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih udah ngajak saya ke sini. Oh, saya yang terima kasih. Karena mengajak Panji susah kan? Ini karena domisili aja Bang. Sama siapa? Sama sekretaris? Iya, dia representatif. Jadi baru pertama kali kita ketemu ya? Iya Bang. Kita sebenarnya WhatsAppan kan udah berapa kali kan? Iya, cuma kan waktu itu kan susah. Saya bilang ini Panji ini aktivis atau artis? Ya, jadi Anda aktivis atau artis? Pelawak saya Bang. Pelawak aja Bang. Bukan aktivis Bang. Beda pelawak sama komika itu apa? Kalau komika kan stand up comedian. Lebih spesifik. Tapi sebenarnya stand up comedian ini pelawak juga. Kalau ditanya ngelawak apa, ngelawaknya stand up comedy. Karena ada yang ngelawaknya grup. Jadi pelawak tunggal, komika. Betul, komika. Tapi kan tesnya kan beda kan, dibilang pelawak sama komika. Kesannya kan komika lebih keren tuh, komika. Nggak sama aja. Saya kalau dites sama orang memperkenalkan diri sebagai pelawak Bang. Iya. Tapi ente itu nggak jadi pengen jadi presiden atau pengen jadi gubernur, bupati, wali kota. Bener aja Bang. Loh, nggak ada kemampuannya. Loh, nggak ada kemampuannya gimana? Orang stand up comedy itu kalau nggak pandai itu nggak bisa stand, bener nggak? Ya, emang right ya kan? Pandai bicara kan? Oh iya. Bagaimana orang pandai bicara? Pandai bekerja juga kan? Iya. Ada berapa? Ada tour atau apa gitu? Iya betul. Saya lagi tahun depan mau tour Mensrea. Temanya politik. Jadi saya sengaja jadi biar ente apa namanya promosi di sini nggak apa-apa. Ya, betul Bang. Kebetulan ini tempat yang tepat Bang untuk promosi Bang. Iya. Bahkan bila perlu ente kasih giveaway juga boleh. Ya. Oh gitu. Mau. Boleh satu kuis kalian nggak apa-apa ya, satu tiket. Satu tiket untuk di kota mana? Jakarta lah. Oh Jakarta. Karena Jakarta Insya Allah tanggal berapa? 30 Agustus 2025 tapi Bang. Lama banget. Ya nggak apa-apa kan orang biar ngatur jadwal. Tapi penjualan kenapa saya lagi promo? Karena sebenarnya penjualan tiketnya 10 Agustus 2024. Nggak apa-apa. Coba apa ininya? Kuis ya Bang ya. Satu tiket untuk penontonnya Bang. Kuisnya adalah. Jadi nanti saya biar fair, siapa yang menjawab duluan di sini ya? Betul. Langsung. Oke. Saya sambil mikir juga nih kuisnya apa ya yang. Dan jangan terganggu dengan bunyi mesin kopi. Aman. Kita kalau open mic biasa di tempat kopi juga ini. familiar. Oke. Mungkin pertanyaannya adalah duluan ya. Iya. Di manakah, di kota apakah? Iya. Makam Bung Karno berada? Oh biasa itu ya. Di kota manakah makam Bung Karno berada? Jadi siapa yang menjabat duluan? Wah, Allahu Akbar.
Dapat deh Anton Kusuma, Blitar katanya. Betul sekali. Berarti Anton Kusuma, Anda mendapatkan tiket langsung untuk nonton pertunjukannya sekali lagi 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Jadi Anton Kusuma, tolong Anda kasih alamat nanti ya setelah ini ya. Ya, nanti dihubungin sama tim saya. Dari kami namanya Devita namanya. Oke. Jadi dikasih dong langsung. Kita langsung jawab aja dia. Biar nanti jangan ada nama yang lain lagi muncul. Tiba-tiba masuk yang lain ya. Iya. Yeah. Anton Kusuma gimana caranya nih? Put, report, pin aja. Oke. Biar gampang ditemukan. Iya, oke. Saya terus terang aja Panji, nggak ngerti mau nanya apa Anda kesini itu. Kan saya kan diundang. Kita masih siapa aja Bang? Oke, kita main dulu. Atau ada saya mau trivia ya. Ya boleh. Boleh ya. Trivianya Ngabalin atau Habibur Rahman? Waduh. Wah, pilihannya kok. Ya kalau pilihan yang enak-enak. Saya jawabannya Habibur Rahman. Habibur Rahman. Ya. Tanya dong kenapa? Why? Ya. Karena saya lagi ngincer beliau untuk diundang di talk show saya juga. saya ada talk show namanya Skakmat Bang, di mana saya ngundang Skakmat orang. Anis ngajak apa? Betul. Ada Fahri Hamzah, Ridwan Kamil. Oke. Terakhir saya lihat Anis kan? Betul, itu episode pertama. Oke. Nah, saya memang pengen ngundang perwakilan dari Gerindra, pengennya beliau. Oke, Habibur Rahman. Saya sebut aja biar memuluskan jalan. Oke, yang kedua. Anies Baswedan, Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono lah. Lah kenapa? Utamakan Panji sendiri. Mas Anies banyak yang bantu. Hidup saya ribet. Saya di New York susah. Saya berjuang untuk saya sendiri aja dulu. Nah, di New York itu gimana jalan ceritanya? Ya kan sebagai stand up comedian kan saya pengen nyari ilmu ke yang paling pusatnya gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada orang belajar agama Islam kan pengennya ke Mekah gitu. Ya kalau stand up ya ke New York karena keseniannya di mana? Di Broadway. Di mana-mana Bang. Karena kesenian stand up comedy memang lahirnya di kota New York tahun 60-an. Ground zero-nya di situ. Comedy club paling banyak di situ. Makanya pakai New York begitu ya? Betul, karena beli di sana aja Bang. Saya datang di Jakarta juga, JKT. Cuman saya pikir saking pengen belajar dan pengen berjuang gitu. Karena nggak ada Bang, nggak ada stand up comedy Indonesia di sana. Oke. Saya pikir ya udahlah. Jangan salah, saya punya New York juga dikasih teman saya. Ada New York mana ya? Itu putih tuh New York. Ini. Enggak, yang New York bener. Oh, tulisannya New York. Iya. Nah, ini. Oh, siap. Ini New York bener nih. Bener. Dikasih teman saya yang di New York. Iya, siap. Nah, gitu. Jadi kenapa terus? Ya, karena pusatnya di situ. Comedy club paling banyak di situ. Stand up comedian jagoan-jagoannya di situ. Eddie Murphy di situ, Jerry Seinfeld di situ, Chris Rock di situ. Jadi ente jangan sebut nama, saya nggak tahu. Oh iya juga sih. It's okay banget orang lain yang dengar kan. Tapi intinya adalah ibarat silat Bang. Kita kan untuk jadi lebih jago, kita berantem sama yang lebih jago dari kita. Itu aja tujuannya. Saya tuh terus terang saja kagum ya. Masa Bang? Enggak, masalahnya kan jarang orang Indonesia bisa go internasional dengan bahasa asing yang baik, bahasa Inggris yang baik. Dulu saya lihat Panji lahir di Singapura. Sampai usia berapa? 5 Bang. 5 tahun. Iya. Jadi bahasa Inggrisnya terpelihara dari kecil itu. Sebenarnya denger dari kecil. Oke. Tapi kan kalau kita ingat kan Singlish kan agak aneh ya Bang. Singlish itu. Jadi sebenarnya bahasanya nggak nempel. Tapi saya dengar tuh. Saya terbiasa dengan itu. Waktu itu bapak saya kerja di situ. Saya lahir di situ. Adik saya lahir di situ. Ayah diplomat atau papa? Ayah saya kerja di oiling Bang. Lebih tepatnya di perusahaan konsultan untuk oiling. Ya, waktu itu diminta untuk megang kantor cabang Southeast Asia itu di Singapura. Pindahlah kakak saya, ibu saya dan bapak saya. Lalu karena mungkin dingin atau apa, terjadilah adik saya. Wow, Singapura dingin ya? Enggak sih. AC-nya yang dingin ya? Menghangatkan diri aja orang tua saya. AC-nya dingin, dingin. Oke, luar biasa. Lalu kemudian SMA-nya, kita lihat SMA apa? Kolose atau apa? Kolose Gonzaga, betul. Sekolah Katolik. Bahasa Inggris enggak? Enggak, itu bahasa Indonesia di Pejaten Barat. Jadi terpelihara bahasa Inggrisnya di mana? Saya sih kayaknya kalau boleh jujur sih kayaknya Sesame Street deh Bang. Program anak gitu. Emang dari kecil saya suka nonton program Sesame Street, bahasa Inggris, belajar di situ. Terus begitu bapak ibu saya bahasa Inggrisnya bagus. I see, itu ya yang membuat. Iya, bapak saya suka menjamu tamunya dari luar negeri, saya sering dengar gitu. Jadi emang mungkin nempel aja. Makanya tak bilang daripada jadi
komedian stand up, mending jadi pemimpin aja sekalian. Siapa? Ente. Itu aja tuh yang di jaket abang. ini jaket saya pakai sembarangan aja, soalnya banyak saya jaket. Kebetulan baru ngumumin tuh saya lihat tuh. Iya makanya ada dua ya. Fenomena hari ini pengumuman Anies sama satunya apa ya? Anies sama Mahkamah Rakyat. Komentar Panji apa untuk dua kejadian itu? Kalau Anies kan akhirnya maju sama. Enggak, saya tanyakan, saya sama Inti. Panji merasa stand up komedian yang pintar atau yang setengah pintar atau yang tidak pintar? Jujur saya sih nggak tahu karena pengennya jadi stand up komedian yang lucu aja bang. Oke, tapi nggak juga. Yang lucu tapi modelnya itu ada kan? Ada. Yang lucu tapi mikir tapi ketawa orang. Ya itu saya mungkin yang lebih ke situ lah. Oke. Ya, orang banyak bilang setelah nonton saya stand up biasanya pulang bawa sesuatu yang baru. Oke, itu biasanya. Ya. Oke. Jadi saya tadi nanya apa? Oh iya, soal dua Anies itu dan Sohibul Iman. Karena itu saya percaya tanya pada komika yang pintar kan. Kalau saya sih lagi berpikir apa cukup ya cuma satu partai gitu. Kan nggak cukup Pak. Iya. Tapi oke. Maksudnya kekuatan wise ya pasti ada yang nempel kan. Ini pilihannya cuma PDIP kan juga nggak punya nama kan. Kata PKB kan sudah. PKB kan sudah oke. Sama PDIP. PKB ke Anies juga kan? PKB iya. Waktu itu PKB kan sempat mewacanakan mau nempel sama Kaisang ya waktu itu ya, tapi kan nggak jadi ya. Saya rasa itu gimmick aja gimmick. Oh gimmick ya udah. Nah, PKB kan katanya oke, asal Anies jangan jadi kader PKS dia bilang. Oh, oke. Nah, saya sih sebenarnya bukan itunya, tapi bukan soal jumlahnya, tapi Anda berpikirnya gimana? Anies maju lagi kan? Anda kan sahabat Anies. Yang bisa main catur bareng Anies tuh hanya dua orang saja, namanya Ferry Farhati dan Panji Pragiwaksono. Ya, kalau Mas Anies maju dan benar sama Pak Sohibul Iman disingkat aman. Iya aman. Anies Jakarta aman. Iya Jakarta aman. Saya rasa sih oke ya lebih baik daripada tadinya saya beneran pikir Anies Kaisang. Kalau Anies Kaisang sih nggak ikutan, saya nggak bisa terlibat. Saya kan udah bilang, sudah declare kalau Anies Kaisang kita tinggalkan ya kan. Mending nggak usah. Karena kita bicara soal value ya, bukan soal menang dan kalah. Betul. Kalau mau menang sih mungkin itu pilihan yang gampang ya. Cuman kan yang kita perjuangkan kan bukan cuma kemenangannya, tapi cara menuju menangnya ini kan juga penting. Keren itu kalau ngomong begitu. Waduh. Harusnya sih omongan kayak gitu sih wajar ya, normal ya bang. Cuman nggak tahu kenapa orang nggak berpikir seperti itu kelihatannya. Iya. Kalau yang kedua saya malah nggak tahu tuh bang. Tadi abang ngangkat isu yang kedua tuh. Soal Mahkamah Rakyat. Mahkamah Rakyat. Jadi hari ini di UI itu ada pengadilan rakyat, namanya Mahkamah Rakyat atau People's Tribunal, dan itu ada 9 dosa Jokowi yang diadili. Jadi penggugatnya macam-macam, ada yang masalah konflik tanah di desa, macam-macam itu ada, mulai dari jam 10:30 tadi dan itu. Dan mereka memanggil Jokowi juga. Tentu. Minum sini. Tentu beliau tidak hadir. Oh. Saya udah bilang nggak usah hadir aja Pak. Tidak, terima kasih. Sambil minum Panji. Iya. Oh gitu, itu tadi siang. Iya 10:30. Ente pakai gula nggak biasanya? Nggak ya, ini nggak pakai gula ini. Nah jadi Mahkamah Rakyat, apa komentar Panji soal Mahkamah Rakyat nih? Ya. Saya nggak tahu banyak ya, tapi terdengarnya sih seperti sesuatu yang simbolik aja sebenarnya, lebih ke apa yang kita mau harapkan, apa yang diangkat 9 poin itu saya rasa kita semua udah tahu, tapi memang kadang-kadang butuh terus ada momentum untuk mengingatkan bahwa itu adalah dosa-dosanya, tapi kalau berharap ada sesuatu yang mungkin berubah dari situ rasanya enggak ya. Kalau saya sih sebenarnya kan kita kan tidak diminta hasilnya, tapi prosesnya kan harus terus-menerus ada kan. Jadi kalau yang begini minimal panggung untuk kita ngomong. Kalau enggak kan nanti cepat sekali dikriminalisasi. Kalau ini kan rame-rame ngomongnya. Betul. Jadi kita tinggal saya tidak terlibat dalam itu kan, tapi kan kita bisa
bisa siarkan, kita bisa interview orang dan lain sebagainya. Betul. Jadi sebenarnya gini, saya nggak percaya loh kalau orang seperti Panji itu obsesinya cuma mau ngelawak aja. Dulu Bang, dulu saya sempat terpikir. Istri saya bahkan udah cukup yakin saya akan berpolitik. Oke. Cuman pada suatu hari saya sadar bahwa kalau saya mau memberikan kemampuan paling optimal untuk Indonesia, letaknya justru dari tempat saya sekarang, yaitu dengan stand up comedy. Dan saya udah pernah kan ada jabatan resmi politik, kan udah pernah waktu pilkada. Itu kan jubir resmi saya. Oh, yang 2017 ya? 2017, saya kan jubir resmi. Jadi Anda duluan, saya kan seumur hidup kan nggak pernah mau masuk tim sukses apa-apa. Belum pernah saya masuk. Belum pernah. Tapi di 2024 saya pengen menambah kurikulum vitae aja. Jadi udah pernah saya ke kurikulum vitae. Iya, 2017 ya. Iya. Dan lalu dari pengalaman tersebut saya sadar bahwa untuk jadi politisi memang butuh skill set tertentu, hard skill, soft skill, hal-hal yang saya tidak punya. Misalnya kompromi, good. Penahan emosi, saya cenderung gampang blak-blakan. Iya. Good. Tidak mungkin istilah yang paling tepat, tidak diplomatis. Saya itu kurang bisa berdiplomasi. Kurang luwes lah kalau untuk beberapa hal yang sifatnya prinsipil, kurang luwes lah. Terus kalau kita ngomongin di ranah yang rada enteng, saya nggak bisa tuh motong ngomongan orang tuh. Kalau misalnya di TV kan gitu, abang kan tahu sendiri. Kalau lagi debat di TV, orang ngomong dipotong, segala macam. Karena itu cara bermainnya. Bahkan bila perlu kayak pura-pura mau kelahi gitu. Iya, nadanya keras dan segala macam. Walaupun ketika break iklan kita ketawa lagi. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu. Saya nggak bisa, orang lagi ngomong, saya nggak bisa motong. Saya ngerasa salah aja. Padahal mungkin itu kalau saya mau kelihatan menang di mata rakyat, mungkin saya harus potong omongannya. Saya kira yang membuat tidak tertarik itu karena kondisi kepartaian mungkin ya. Enggak juga. Saya kalau ditanya lu bisa masuk partai mana aja. Kalau saya ngerasa ini izin ya, Bang. Saya ngerasa partai di Indonesia mah nggak ada yang benar-benar secara nilai jelas gitu. Yang punya ideologi yang gimana. Makanya kan saya bilang mungkin karena kondisi kepartaian. Makanya mungkin justru karena itu ya. Iya. Kalau ada partai yang kan orang kayak ente pasti kan berpikir, waduh saya mau terjun ke partai kalau kira-kira memang value-nya itu ada kan gitu. Ya, bisa jadi Bang. Bisa jadi Bang. Menarik juga, nggak ada yang pernah ngomong ke arah situ. Bisa jadi karena karena saya juga merasakan hal yang sama. Saya kan nggak pernah tertarik masuk partai politik, walaupun mau ditawari jadi calon legislatif atau apa, tetap aja nggak tertarik. Jadi kalau ente misalnya berjuang di wilayah ini untuk demokratisasi, bisa. Orang kan biasanya kan kalau sambil stand up comedy ketawa-ketawa orang kan, padahal dikritik gitu. Saya lihat kemarin tuh siapa ya, keras sekali dia mengkritik namanya siapa. Saya nonton gara-gara mau undang ente. Wah ini keras sekali dia. Apa yang dia bahas apa? Salah satu yang dia bahas adalah walaupun dia golput, katanya dia dukung Prabowo. Ridwan Remin. Ridwan Remin. Wih keras sekali tuh orang. Iya. Dia bilang kenapa? Karena Prabowo maunya menang. Kalau yang lainnya kan yang maunya perubahan. Kalau Prabowo maunya menang. Iya. Itu kan keras banget tuh. Cuma karena mungkin stand up comedy dan kemudian dia sering nggak itu? Lumayan ya. Ridwan Remin adalah salah satu komika dengan penulisan komedi yang sangat-sangat bagus dan dikagumi bahkan oleh kami. Oh gitu ya? Kan dia juara 1 suci tuh stand up comedy Indonesia, sebuah lomba di Kompas TV. Oh ya saya tahu lah saya gitu. Iya. Dia kasih predikat sebuah lomba di Kompas TV. Iya, dia udah. Suci keberapa? Kan ente yang punya ide awal itu sama si ini. Berapa ya? 7 apa suci 6 saya lupa sih. Kan Panji kan yang bikin ide itu kan? Enggak, cuma diajak Kompas TV ikut diskusi, ada di level ideation, tapi saya cuma jadi teman diskusi. Pada akhirnya saya jadi hostnya dan juga jadi juri. Terakhir ini sudah suci berapa? Bentar lagi suci 11 nih kalau nggak salah. Boleh dong Ridwan Remin nanti saya mau undang juga ke sini kan? Dia mungkin mau datang ke sini ya. Soalnya kalau tidak ada politik-politiknya kan penonton RH Channel kan nggak berminat. Walaupun kita tahu ibarat musik, penonton politik tuh apalah kutu-kupret deh, kayak musik itu kayak musik biasa. Masa sih kayaknya sekarang makin oke loh. Maksudnya awareness dan kesediaan ngomongin politik tuh udah jauh lebih baik.
Ya kalau dibandingkan dulu ya. Betul. Dibandingkan anak dulu. muda pada mau terlibat. Tapi ya tetap aja kan kalau musik itu kan dia masih ya jazz ke bawah lah atau R&B lah ya kan. Nah, tapi bukan pop dangdut betul, ya kan. Betul. Gitu. Memang kalau appeal-nya kurang mass ya. Iya. Iya. Karena gini, saya juga lihat fenomena apa kita frankly speaking. Orang seperti Panji kan harusnya penontonnya sama dengan Deddy Corbuzier harusnya kan? Mungkin saya nggak tahu. Iya. Artinya masanya. Banyakan dia. Iya, tapi kenapa? Karena Panji menyinggung soal politik. Kalau pure misalnya tidak ada politik-politiknya. Tidak ada politik. Saya lihat Ahmad Dhani juga begitu. Banyak sekali kan masa dia kan. Saya kira banyak penggemar Ahmad Dhani daripada Deddy Corbuzier kan. Harusnya iya betul. Harusnya iya theoretically karena dia musik, mass ya. Musik dan lebih dulu. Iya lebih dulu karir, ya kan. Dan karyanya juga banyak. Mengagumkan. Maksudnya karyanya bisa kita tiru kan. Kita nggak bisa niru Deddy Corbuzier sulap ya kan. Betul. Nah. Tapi begitu dia bikin konten ada bau-bau politiknya, nggak banyak orang mau nonton. Menurut saya sih ada dua faktor Bang. Satu karena mungkin benar politik adalah topik yang rada ngejelimet. Kan ada kutipannya ya. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Kebanyakan orang di Indonesia lebih seneng ngomongin orang ketimbang ngomongin kejadian dan gagasan gitu. Emang ya piramid lah yang di atas lebih sedikit. Tapi pada saat yang bersamaan yang juga kita tidak bisa pungkiri adalah Deddy Corbuzier dibandingin sama Ahmad Dhani, kemampuan membuat kontennya di luar topiknya, emang Ahmad Dhani kalah sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier udah lebih dulu. Deddy Corbuzier itu banyak orang berpikir kami berseberangan. Saya sampai dengan hari ini akan menyebut Deddy Corbuzier itu sahabat. Kami tuh deket banget. Kami pernah nangis bareng bahkan. Oh gitu ya? Iya, kami tuh cukup dekat. Kendati pun orang bisa menilai mungkin dukungan politiknya berbeda. Oh iya sangat berbeda. Betul. Nah cuman kendati pun mungkin kita secara opini politik dan pilihan politik berbeda, tapi saya bisa menilai Deddy Corbuzier itu kerja kerasnya dan tumpahan idenya untuk menjadi content creator, untuk menjadi YouTuber itu mengagumkan sih. Dedikasinya ya. Jadi ibaratnya. Tapi kayaknya orang itu segala bidang deh. Orangnya emang gitu. Dia mendalami bidang A, berhasil. Bidang B berhasil. Betul. Kalau dia lagi mau total di sulap, dalam banget. Kalau dia lagi mau total di presenter TV, dalam banget. Iya, maksudnya YouTube, gini. dalam banget. Orang kayak dia itu gimana ya? Ketika dia sudah terjun ke sesuatu, kayaknya harus berhasil. Saya pernah pura-pura aja begini. Suruh dia mengalah untuk kepentingan foto aja, nggak mau. orang pasti tahu kan, nggak mungkin saya menang kan ya. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Iya. Emang brengsek Anda Deddy Corbuzier. Dan yang paling lucunya gini, ini ada orang masalah tanah ya apa-apa. Saya dari Deddy Corbuzier kata saya disuruh menghubungi Reviar. Giliran masalah di refer ke saya. Bayar rezeki yang di refer ke saya. Iya masalah ini dilempar. Masalah. Iya. Oke menarik gitu ya. Tapi saya berharap ente suatu saat. Tapi nggak apa-apa ya bidang seperti ini karena kalau kita kalau negara kita sudah demokratis 100% ya, Anda kan nggak dibutuhkan lagi orang kayak Anda. Ya menarik. Saya tadi baru aja ngobrolin soal bagaimana mengagumkannya suami dan Kantata Takwa setelahnya. Karena kan Kantata Takwa itu kan bisa menuhin GBK. Iya. Padahal kalau kita pikir-pikir, Kantata Takwa ini adalah segerombolan orang-orang yang menunjukkan keresahannya terhadap rezim kan. Iya. Dan musuhnya rezim lah. Musuhnya rezim dan itu maksudnya multidisiplin ilmu. Jadi bukan cuma musik doang, ada West Rendra yang berpuisi, penyair gitu. Jadi kira-kira penyebabnya apa? Ya kemuakan terhadap kalau itu idealisnya. Yang tidak idealisnya ada ordal. Ada orang dalam ya. Yang namanya Jody, Sewan Jody ya benar. Iya ada orang yang bisa mensupport lah. Iyalah, yang menjadi jembatan bahwa itu bisa terjadi ya kan. Iya betul. Kalau nggak ada jembatan, tapi apapun itu ya kan itu kan orang belakang layar, tapi depannya kan ternyata orang bisa datang begitu ya. Iya. Itu mengagumkan dan itu kayaknya terjadi karena zamannya kan. Zamannya membutuhkan itu. To some extent Anda juga harus menyebut detik tabloid.
Iya betul. Wah ya kan Detik Tabloid itu gila-gilaan kan, masa setuju. Bisa ratusan ribu, hampir 1 juta gitu, gitu. Dan zaman Orde Baru juga. Begitu dia ditiadakan siupnya, malah nggak bisa apa-apa. Ketika ada siup, malah jagoan gitu. Jadi untuk sementara tugas Panji memang harus jadi komedian ya, jadi komika, tapi komika yang agak memberikan pendidikan politik quote unquote ya kan. Itu tujuan saya juga mau tur kan. Mensrea itu kan artinya kan untuk yang, tapi kayaknya harusnya udah tahu lah ya mensrea artinya apa. Tapi emang pengen bercerita sama penonton-penonton saya soal politik kita tuh sebenarnya masalah itu kita, maksudnya rakyat gitu. Soalnya kalau politisi emang itu cara mainnya, lu mau berharap apa gitu. Tapi kitanya juga sebagai rakyat kualitasnya kurang, karena kitanya kurang, kualitas demokrasinya kurang gitu. Jadi orang mikir, oh nih lu bikin acara politik lu pengen jelek-jelekin rezim ya? Enggak, mereka nggak jadi objek, bahkan objeknya ini rakyat Indonesia. Memang akan ada kejadian-kejadian yang dijerin contoh. Misalnya di stand up saya lagi ngomongin korupsi, pasti akan ngomongin pembiayaan politik. Akan ada kasus-kasus yang ke bawah, tapi mereka bukan jadi fokusnya tetap edukasinya gitu. Itu yang akan terjadi tahun depan. Tapi kan tidak terhindarkan kan, kita ngomong pasti kita akan mengkritik rezim dan lain sebagainya. Jadi saya pernah dimarahin orang ya. Saya bilang yang namanya intelektual itu mengkritik penguasa. Tapi kalau mengkritik pengkritik penguasa namanya buzzer, saya bilang. Oh itu marah itu. Yang marah itu juga ya tukang-tukang kritik itu juga. Lucu banget lagi. Iya. Jadi marah, katanya belum berkuasa aja udah otoriter. Oke, go ahead terus apa lagi? Itu aja yang mau diomongin karena ini ambil contoh ya. Teman saya stand up comedian, ini kan mau maju jadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Iya, Marcel. Oh dia komika juga? Stand up comedian dia, Bang. Oh, oke. Akarnya dari komika. Iya, dia opener show saya di Istora. Tahun 2022 saya bangun di Istora. Yang ngebuka saya, yang stand up duluan sebelum saya itu Marcel. Nah sekarang Marcel jadi calon wakil wali kota Tangerang. Tangerang Selatan. Saya tahu ya, kalau saya bayangkan kalau saya suruh stand up tuh gemeteran saya mungkin saya. Demo malah saya bisa. Emang agak penyakit profesi aneh sih. Cuman kan itu kan fenomena yang kita mesti cermati. Kenapa tuh Gerindra milih Marcel kalau bukan hanya karena popularitas? Terus apakah Marcel akan kemudian terpilih? Kalau terpilih, tidakkah letak kesalahannya ada pada rakyat? Apakah rakyat merasa posisi wakil wali kota itu tidak terlalu penting? Ini tuh topik yang mesti dibahas bareng-bareng gitu. Orang rakyat suka marahin artis DPR. Itu ya nggak ada yang dijadikan nomor 1, selalu nomor 2. Ya betul. Si Ungu, Pasha Ungu kan nomor 2. Si siapa lagi? Si siapa yang ganteng itu Yusuf itu yang Deddy Yusuf. Oh bukan Deddy Yusuf nomor 2. Itu yang Gunawan. Oh Gunawan ya? Gunawan kan? Lupa saya. Iya juga kan Gunawan kan? Tapi Gunawan itu Gunawan yang mukanya cute terus itu. Iya, kan ada Gunawan yang model yang jago, ada Gunawan yang dari angkatan yang sama nih referensi ngerti nih betul. Ada Gunawan yang tinggi yang tinggi, Gunawan yang gitu. Oh Gunawan yang imut. Iya itu kayaknya dia jadi wakil apa gitu, wakil wali kota apa gitu loh. Deddy Mizwar ya kan? Gitu. Selalu jadi nomor 2 karena dibutuhkan untuk daya tariknya aja kan. Ya tapi kalau saya lihat kalau Deddy Mizwar kelasnya beda ya. Dia kelas intelektual dari awal sebenarnya kayak sama ya. Dia IKJ ya. Saya lupa. Model-model gitu dia angkatan. Jadi orang yang memang kan ada artis yang memang berasal dari arus populer ya kan. Karena cakep, cantik, karena aneh gitu. Tapi ada yang dari arus sekolahan ya kan. Tapi yang dari arus sekolahan itu kalah terus ya. Karena kurang populer. Jadi PTN aja dulu ya pada zamannya ya. Arus sekolahan gitu. Saya memulai dari pertanyaan aja. Bang Panji agamanya apa? Saya seorang Muslim. Tapi saya bisa bilang saya tidak taat, kendatipun saya lagi berusaha untuk menuju ke sana. Karena saya yakin pasti ada yang pernah ngeliat Panji mabok ya gitu. Pasti ada juga yang pernah. Cuman sebagai ayah saya sadar bahwa peluang mereka untuk
lebih baik dalam beragama adalah dari ngeliat orang tuanya. Jadi saya belakangan ini terutama sejak Ramadan kemarin jadi rutin sholat sama anak-anak saya. Itu membuat saya jadi harus lebih baik lagi. Jadi saya menuju ke sana tapi belum. Tapi ada keinginan untuk lebih baik lagi. Panji orang Sumsel juga, Pagar Alam. Betul, ibu saya orang Pagar Alam, bapak saya Karanganyar. Karanganyar Solo. Oke. Ibu saya sudah tidak punya tanah sih. Tadinya punya tanah, terus dipatok TNI. Sengketa, tanahnya sengketa karena dipatok TNI. Iya. Cuman tadinya masih punya tanah di Pagar Alam di kaki Gunung Dempo. Dan saya masih bisa dikit-dikit. Ini bahasa dusun yang saya tahu. Kacek dike ngulahe. Oke. Salah dikit nggak apa-apa. Oke. Malekuka kaba, artinya keras kepala kamu. Oh, kalau saya tahunya cuma kaba doang itu. Iya, kamu kan? Iya, kamu. Jadi Lebaran kami juga menarik kalau dari keluarga ibu saya karena bukan cuma ketupat tapi ada bakar ikan. Karena ya keluarga Palembang gitu, keluarga Sumatera Selatan. Tapi Pagar Alam bukan Palembang, jauh bahkan dari Palembang. Mungkin 7 jam, 8 jam jalan darat. Saya ketawa? Kenapa? Benar-benar Panji nggak tahu siapa saya ya. Iya, nggak tahu saya. Saya ini orang Palembang. Abang orang Pagar Alam, bukan orang Palembang? Iya, tapi kan nggak mungkin saya nggak tahu Pagar Alam kan. Oh, saya tadi lagi jelasin ke mereka, Bang. Oh, oke. Iya. Lu penonton. Tetangga saya di Palembang itu di depan saya tetangga depan teman ibu saya almarhumah orang Lahat. Orang Lahat. Iya. Saya tuh agak canggung untuk mengaku orang Palembang atau orang Pagar Alam karena nggak tahu apa-apa. Oke. Cuman karena darah dari ibunya aja. Nah, makanya kalau DNA-nya cuma Karanganyar pasti tidak oposisi kan? Karena dekat. Iya. Kalau DNA-nya cuma itu. Saya jadi bingung ini mau ngomong ya gara-gara diprotes nih. Tapi dia bilang begini. Karena itu saya bertanya, kalau Anda berpikir mood hari ini, apa yang Anda pikirkan? Mood? Ya, mood hari ini apa yang Anda pikirkan? Sejujurnya sih saya lagi happy, Bang. Kenapa? Saya setiap kali pulang ke Jakarta atau lagi di Jakarta tuh happy karena di New York saya kan ini kan masuk tahun ketiga, udah 2 tahun lebih. Itu kehidupan saya tuh beda sekali. Nggak punya teman sebanyak ketika di Indonesia, nggak punya kesempatan untuk ngobrol, nggak main, nggak sosialisasi gitu. Hal sama untuk anak-anak saya dan juga istri saya karena ini tempat yang baru. Jadi setiap kali saya di sini tuh saya riang, tapi badannya capek. Badannya capek tapi hatinya riang, ketemu orang, kenalan sama orang baru. Jadi kalau ngomongin mood saya pribadi, saya sebenarnya lagi happy ketemu orang. Tadi saya habis ketemu teman lama saya, Fedi Nuril. Dia kan juga cukup. Fedi Nuril ya. Iya. Yang ayat-ayat cinta. Betul, cukup aktif dia. Terus ngobrol sama dia 1,5 jaman. Jadi kalau moodnya lagi menyenangkan. Walaupun harus saya akui secara badan sih kurang seger. Iya. Karena capek, masih jet lag. Saya tadi pagi bangun 3:30 nggak bisa tidur lagi. Ya. Tapi ya hati sih bahagia, badan yang nggak bisa bohong. Alasan ke pindah New York tuh kenapa ya? Ya karena sebenarnya kan nggak perlu ya. Kan tadi kan saya bilang pengen belajar stand up. Sebenarnya sih nggak perlu juga. Tapi kalau boleh, ini terdengar aneh ya, tapi untuk orang yang suka mendaki karir, pendakiannya itu mulai melandai gitu loh, Bang. Iya. Di Indonesia gitu. I know. Jadi saya ingin mendaki lagi dan almarhum ayah juga pernah bilang, jangan pernah merasa sampai karena kalau kamu merasa sampai, kamu berhenti gitu. Tapi kan dunia jalan terus. Kamu berhenti, yang lain pada jalan. Jadi jangan pernah merasa sampai dan perjalanan yang mulai melandai ini dengan mudah membuat saya merasa kayak saya udah sampai. Saat ini Bang, nggak ada pelawak lain yang manggung di Istora Senayan di depan 7.200 orang, nggak ada. Jadi mudah sekali untuk saya bilang udah nyampe nih ya saya gitu. Padahal saya nggak pengen. Jadi saya butuh mendaki lagi. Kebetulan ya Amerika Serikat kan puncak gunung Indonesia kan kaki gunungnya Amerika tuh. Iya. Saya punya ruang untuk mendaki yang lebih tinggi lagi gitu. Dan saya nggak
ibarat mendaki itu nggak pernah ngelihat ke puncak, aduh jauh banget ya. Ya kita mah senang mendaki, mendaki aja, lihat kanan lihat kiri. Jadi ya emang insentifnya kebahagiaan aja sih Bang. Senang mendaki, senang berjuang, senang stand up. Ya udah. Di sana sempat beli rumah ya? Enggak Bang. Itu sewa. Mahal, sewa itu. Oh sewa. Mahal juga lagi. Kalau boleh tahu berapa sewa? Jangan Bang, jangan. Kenapa saya nggak suka nyebutin angka? Iya? Karena pembicaraannya jadi geser ke angka. Kita kan gitu kan Bang. Sebenarnya karena saya juga pengen ke sana. Dan pengen sewa juga. Sebenarnya sewanya tahunan. Sewanya tahunan. Oke. Tapi bayarnya harus per bulan. Mereka nggak mau terima setahunan. Tapi kontraknya setahun. Oh jadi tapi flat ya? Iya flat. Oke. Terus harga yang saya bayarkan untuk tempat tinggal saya di Flushing di Queens itu kan saya 3 lantai, 5 tempat tidur, 2 kamar mandi. Gede sekali. Iya lumayan. Tapi dengan angka yang sama, kalau di Manhattan cuma dapat apartemen 2 kamar. Oke. Jadi tergantung kita tinggal di mana. Itu berapa kilo dari New York? Jauh Bang. Hah? Jauh. Saya kalau naik transportasi umum dari rumah saya untuk ke Manhattan, dari Queens, dari Flushing, itu 1 kali bis, 2 kali kereta, 1,5 jam. Oke. Jauh rumah saya. Kalau saya. Kilometernya? Saya nggak tahu hitungannya. Apalagi mereka pakai miles ya. Cuman makanya setiap kali saya berangkat untuk kalau miles kan tinggal 1,5 kilometer aja. Yes. Ngitung yang males saya. Akhirnya saya kalau udah keluar ya udah, mumpung lagi di luar ya udah total-totalan aja. Open mic sebanyak-banyaknya gitu. Karena memang jauh dari rumah saya. Saya lihat itu ada itu, honor pertama itu $30 gitu. Iya betul. Kalau abang tahu sih? Lah kan saya nonton. Oh, aduh malu juga saya. Kan saya kalau ini honor pertama, ya saya langsung saya hentikan dan saya screenshot. Wah itu $30. itu honor resmi saya pertama. Setelah saya dapat visa O1, visa untuk kerja. Honor pertama saya itu $10. Setelahnya ada yang lebih kecil lagi. Saya pernah dibayar $2. Sering nggak dibayar stand up. Kapan itu yang $30 ya? Kayaknya itu sekitar bulan, saya mau bilang itu bulan September mungkin. September 2023? 2022. Oh 2022. Iya. Oke. Kita bulan September. Jadi karena saya berjuang lama dan nggak pernah dapat duit, sekali dapat duit itu dunia alhamdulillah nih. Kecil-kecil juga duit pertama di Amerika gitu. Jadi buat saya itu momen aja. Loh, kan sampai sekarang uangnya masih ada di dompet. Oke, berarti kan mantap dong makan tabungan selama ini ketika di Amerika. Betul sekali. Dan udah mulai surut tabungannya. Saya bayangkan penghasilan YouTube kan nggak apalagi sekarang ya nggak bisa diandalkan apalagi untuk hidup di Amerika. Betul. Ya, gitu. Emang ada penghasilan lain, salah satunya balik ke Jakarta untuk nyangkul, ada pekerjaan, uangnya dibawa ke sana. Karena memang karir saya di Amerika masih butuh investasi gitu. Cuman emang itu yang perlu dilakukan karena keyakinan saya adalah kalau saya konsisten, insya Allah nyampe juga apa yang saya cari gitu. Jadi udah nggak apa-apa kita cari caranya aja untuk bisa bertahan. Yang dicari apa? Cita-cita saya tuh pengen bisa ngembangin karir stand up comedy saya sampai level saya bisa hidup dari stand up. Kalau sekarang kan saya hidup dari YouTube, dari penghasilan saya di Comika, dari job-job lain, dari show stand up gitu kan. Dan Amerika kalau udah terkenal bisa begitu. Harusnya begitu. Karena pusat nggak usah di Amerika, di New York aja. Kalau saya udah besar di New York, saya besar di Amerika. Kalau saya besar di Amerika, harusnya besar juga secara internasional gitu. Tapi memang betul pendakiannya tuh tinggi dan nggak jelas. Tapi ya udah kita konsisten aja. Saya lihat itu ada jadwalnya ke Paris, ke mana gitu, ke Vancouver, Kanada. Saya lagi ada show dalam bahasa Inggris. Judulnya 10,000 Hour. 10,000 Hour itu inspirasinya dari buku Malcolm Gladwell. Dia bilang if you wanna be a master at something, you do that thing for over 10,000 hour. Nah jadi ceritanya ini adalah bagian dari 10.000 jam saya. Itu dia bikin diri sendiri aja. Itu target. Itu, nanti dihitung berapa gitu. Nggak benar-benar dihitung. Tapi ceritanya ini bagian dari proses. Dan ini adalah tur bahasa Inggris saya. Makanya kebanyakan di Amerika, di Eropa. Let's say kalau misalnya mereka ngundang, itu biaya sendiri. Dibayarin mereka. Pokoknya mereka ongkosin transport, hotel, aman lah. Tapi saya kemana-mana, nggak cuma kota-kota besar. Salisbury itu kan kota kecil. Jadi ya, pokoknya asal ada yang mau nanggap saya berangkat ke sana. Bawa materi stand up saya yang bahasa Inggris, stand up selama sejam. Jadi tahun ini
turnya dalam bahasa Inggris. Ya. Tahun depan Mens Rea. Maaf, bahasa Indonesia dari April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya dari 10 Agustus 2024. Berarti tahun depan akan di Indonesia lebih banyak? Akan banyak di Indonesia, betul. Oke, tapi tetap bolak-balik. Iya, tapi kelihatannya setelah saya selesai Mens Rea di Indonesia Arena tahun depan, saya bakal lama di Amerika karena mau apply green card. Oke. Sekarang dengan visa O1. Oke, visa kerja ya. Visa kerja untuk entertainer. Berapa lama berlakunya visa kerja? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke, jadi bisa bolak-balik begitu ya. Iya, betul. Bisa perpanjang, tapi saya pikir tanggung perpanjang daripada perpanjang langsung aja bikin green card gitu. Iya. Enggak pindah warga negara sekalian. Enggak, Bang. Saya WNI selalu. Orang katanya, Bang, Abang Panji pindah ke Amerika Serikat mau pindah warga negara ya lah. Sintayong aja kerja di Indonesia tetap orang Korea. Enggak mesti pindah negara kan. Istri, anak di sana juga? Di sana, Bang. Anak berapa? 1? 2. Oh, udah 2. Yang satu tahun depan kuliah, yang satu 2 tahun lagi SMA. Wah, itu mantap semua berarti. Oh, tapi istri kerja nggak bisa ya? Nggak boleh? Ya, dia kan kebetulan entertainer, jadi dia masih nyiapin album, tetap rekaman gitu-gitulah. Oke. Ya. Abang mau nonton nggak show saya? Mau. Iya, masih lama, santai aja. Nanti saya siapin. Kalau orang lain beli tiket, Anda beli tiket. Kalau Abang tiket gratis. Kalau Anda tiket di mensrea.id infonya. Jadi one day saya pernah mau diajak Ahmad Dhani kan ke Palembang bilang, wah dia habis nonton show dia. Oh. Tapi tiba-tiba ada reuni di Bandung. Reuni itu kan memungkinkan kita mengenang CLBK kan? Jadi saya pilih ke Bandung memilih ketemu CLBK daripada nonton Ahmad Dhani. Luar biasa, romantis berarti. Jadi, luar biasa. Itu unfortunately ya. Itu makanya kalau susah sama Panji ya. Maaf Bang. Panji, closing statement. Ya. Di RH Channel closing statementnya bisa 2 jam sendiri terserah. Karena kasih ruang seluas-luasnya buat Panji, silakan. Ya palingan banyak orang ngelihat saya tuh cukup punya banyak opini terkait politik. Banyak yang menyangka saya mau nyemplung ke politik. Tapi enggak sebenarnya. Buat saya yang saya lakukan tuh wajar dan harusnya lebih banyak orang yang melakukan apa yang saya lakukan untuk punya opini politik itu wajar gitu. Bahwa opini politik kita berseberangan dengan orang lain itu juga normal. Dan gak usah takut sama tentangan-tentangan dari buzzer-buzzer. Kalau kita teliti baik-baik itu opini buzzer itu jelek-jelek, seperti tolol-tolol. Yang normal. Jadi buzzer tuh tolol-tolol gitu ya? Bang, saya bisa bilang, izin ya buzzer ya. Saya bisa bilang, saya kenal beberapa di antara mereka. Oke. Dan emang tolol Bang. Bener deh, coba cek. Tolol itu semua. Ngapain takut sama orang tolol gitu intinya. Nah, saya tuh lagi ingin mencoba untuk mengingatkan kita semua bahwa kecenderungan kita untuk menyalahkan politisi itu salah sasaran. Orang pada nyalain, DPR korup, tapi kan DPR ada yang milih. Yang milih kan rakyat. Kita yang harus lebih baik sebagai sebuah rakyat. Nah itu adalah usaha yang saya lagi jalanin, tapi karena saya seorang stand up comedian, maka usaha saya untuk mensosialisasikan ini hanya bisa lewat stand up comedy. Jadi kalau misalkan tertarik untuk menonton pertunjukan saya, mungkin ketemu juga sama Abang RH di sana. Tahun depan Mens Rea akan ke 10 kota di luar Jakarta. Itu adalah Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Palembang, dan Medan. Baru di Jakarta di Indonesia Arena 11. Total 11. Yang di Jakarta 10.000 penonton. Di luar Jakarta ada 10 kota. Karena ini adalah pertunjukan tunggal ke-10 saya. Jadi saya udah 10 kali bikin konser stand up comedy tunggal. Jadi penjualan tiket 10 Agustus 2024. Itu aja dari saya. Oke, melalui mensrea.id website. Oh, mensrea.id. Jadi mensrea itu jangan dibalik, mensrea ya. Iya, betul. Bukan area. Iya betul, jangan dibalik. Iya. Bang, makasih banyak ya, Bang. Oke, saya terima kasih juga Pak Panji ya. Mudah-mudahan saya nggak bisa terlalu lama. Oh, it's okay. Ini bos saya mau bawa saya ke tempat lain untuk jualan di tempat lain lagi nih, Bang. Luar biasa ya. Tapi senang udah kita akhirnya berkenalan untuk pertama kali. Iya, mudah-mudahan sukses karirnya baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Amin, Bang. Ya. Thank you. Terima kasih banyak. Jadi saudara sekalian, ya terpaksa kita bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang.